Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kety Junisa Piandari Utami dengan NPM C1C022119. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi itu merupakan kumpulan dari kebijakan akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam menyusun laporan keuangan. Entitas dalam menyusun laporan keuangan akan memilih kebijakan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Secara umum, standar menghendaki bahwa entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan secara konsisten. Tidak boleh berubah. Perubahan kebijakan akuntansi dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip konsistensi karena informasi antar periode menjadi sulit dilakukan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan baik dikarenakan perubahan standar maupun perubahan yang bersifat sukarela. Nah, selanjutnya mengenai kebijakan akuntansi. Laporan keuangan entitas harus disusun dengan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas sesuai PSAK 1 Revisi 2013. Penyajian laporan keuangan diharuskan membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap semua yang disyaratkan dalam standar akuntansi keuangan SAK atau SAK. Entitas tidak dapat menyebutkan patuh terhadap SAK kecuali telah patuh terhadap keseluruhan persyaratan SAK. Kebijakan akuntansi yang signifikan digunakan dalam menyusun laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas biasanya menyatakan dalam catatan atas laporan keuangannya dengan kalimat laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jika laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi yang telah efektif berlaku, maka entitas harus mengungkapkan informasi ketidaksesuaian tersebut. Jika tidak ada SAK yang secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Dalam membuat pertimbangan, manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber-sumber berikut sesuai dengan urutan menurun PSAK 25 Revisi 2009, yang mana yang pertama yaitu persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait, dan yang kedua yaitu definisi, kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya yaitu konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi akan memudahkan pembaca laporan keuangan dalam membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Ketidakkonsistenan penerapan kebijakan akuntansi akan menyebabkan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu dapat dibandingkan tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi
dapat dilakukan entitas dengan memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 25 revisi 2009. Menjelaskan, entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama yaitu dipersyaratkan oleh suatu PSAK, atau yang kedua yaitu menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi jika entitas mengubah pilihan kebijakan akuntansi untuk suatu transaksi atau peristiwa yang sama. Perubahan kebijakan akuntansi dapat juga dilakukan secara sukarela. Jika perubahan dilakukan secara sukarela, maka entitas harus dapat meyakinkan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan lebih relevan. Misalnya, saat ini entitas menggunakan metode biaya dalam menilai properti investasi. Berikut ini merupakan contoh kejadian yang perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama yaitu perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama, keluar pertama, atau biasa yang sering kita sebut dengan FIFO. Yang kedua yaitu perubahan pengakuan pendapatan konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau cost recovery menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Yang ketiga, perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya ke metode revaluasian. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi. Menurut PSAK 25 revisi 2009, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sesuai dengan ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Jika tidak ada ketentuan transisi, entitas memperani retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa dan kondisi terapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Penyajian kembali retrospektif adalah penyesuaian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan. Yang pertama yaitu saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal, dan yang kedua yaitu jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Penerapan retrospektif harus dilakukan jika disyaratkan, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Pengaruh kebijakan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh langsung direct effects dan pengaruh tidak langsung indirect effects. Pengaruh langsung adalah pengaruh yang terkait dengan periode sebelumnya. Pengaruh langsung ini harus diterapkan secara retrospektif. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh arus kas perubahan periode sekarang dan akan datang akibat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Standar hanya mensyaratkan pengaturan tentang pengaruh langsung, sedangkan pengaruh langsung tidak perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tentang penyajian dan pengungkapannya. PSAK 25 revisi 2009 menjelaskan
Saat terjadi perubahan kebijakan akuntansi laporan keuangan, periode komparatif harus disajikan kembali dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Khusus untuk laporan posisi keuangan, entitas harus menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif, sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Laporan perubahan ekuitas, khususnya bagian saldo laba, harus disajikan kembali dengan melakukan penyesuaian atas dampak perubahan kebijakan akuntansi. Dalam catatan atas laporan keuangan, entitas mengungkapkan hal berikut. Yang pertama, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, sifat mengapa kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Yang ketiga, jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian. Sepanjang praktis untuk pos yang terpengaruh dan penyesuaian laba per lembar saham. Yang keempat, jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelumnya disajikan sepanjang praktis. Nah, yang kelima adalah keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu. Khusus untuk PSAK yang baru yang sudah ada namun belum berlaku, entitas juga harus mengungkapkan fakta tersebut dan informasi relevan yang dapat diestimasi atau diketahui untuk menilai dampak atas penerapan PSAK baru tersebut. Entitas mempertimbangkan dengan mengungkapkan yang pertama, yaitu judul PSAK yang baru. Yang kedua, sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, tanggal disyaratkannya penerapan PSAK. Yang keempat, tanggal ketika entitas berencana untuk menerapkan PSAK awalnya. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, suatu pernyataan atau pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK atas laporan keuangan, atau jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar, pernyataan atas hal itu. Nah, selanjutnya mengenai perubahan estimasi. Unsur dalam laporan keuangan tidak semuanya diukur secara langsung, namun pengukurannya dengan diestimasi. Penggunaan estimasi yang rasional adalah bagian dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Untuk melakukan estimasi entitas menggunakan informasi yang tersedia dan andal. Beberapa contoh estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu piutang tak tertagih. Nah, piutang tak tertagih ini yaitu merupakan cadangan piutang tak tertagih. Yang kedua yaitu ada masa manfaat, metode depresiasi dan nilai sisa pada aset yang didepresiasi atau diamortisasi. Yang ketiga yaitu ada liabilitas atau liabilitas garansi atau provisi. Yang keempat yaitu ada persediaan yang rusak. Dan yang kelima adalah ada masa manfaat beban yang ditangguhkan. Dan yang keenam yaitu nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi. Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara
prospektif. Nah, prospektif dalam laporan rugi adalah yang pertama yaitu periode perubahan. Nah, periode perubahan ini jika dampak perubahan hanya pada periode itu. Nah, yang kedua yaitu periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Nah, selanjutnya perubahan estimasi yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas atau terkait pos dalam ekuitas diakui dengan menyesuaikan jumlah item tersebut pada periode perubahan. Penerapan prospektif artinya perubahan tersebut dilakukan pada tahun perubahan dan tahun setelah perubahan itu terjadi. Perubahan estimasi dapat terjadi hanya pada periode perubahan atau pada periode perubahan dan selanjutnya. Misalnya, perubahan penyisian piutang hanya berdampak pada periode terjadinya. Sementara perubahan masa manfaat, yaitu nilai sisa atau metode depresiasi akan mempengaruhi periode saat terjadinya perubahan dan periode berikutnya. Pada periode berjalan terjadi perubahan penghasilan atau beban akibat perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Nah, perubahan estimasi menyebabkan perubahan nilai yang diakui dalam beban atau pendapatan. Pos yang mengalami perubahan akan disajikan berdasarkan dasar perhitungan estimasi yang baru. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode yang mendatang. Jika dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan hal itu. Perubahan estimasi menyebabkan perubahan nilai, sehingga akan mempengaruhi daya banding laporan keuangan. Untuk itu, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan diperlukan sehingga pemakai dapat mempertimbangkan perubahan tersebut dalam melakukan analisis laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tentang mengenai kesalahan. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dikoreksi. Jika laporan keuangan periode tersebut belum diselesaikan, maka koreksi dengan mudah dapat dilakukan pada pos yang ditemukan kesalahannya. Nah, menurut PSAK 25 revisi 2009, PSAK 25 revisi 2009, kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi andal yang pertama yaitu tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan yang kedua yaitu secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut dapat berupa dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan, atau kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan, kesalahan dalam pencatatan akuntansi, ada yang bersifat counterbalancing atau kesalahan yang akan terkoreksi dengan sendirinya. Dan selanjutnya yaitu perlakuan akuntansinya. Nah, entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan yang pertama yaitu menyajikan kembali
jumlah komparatif periode lalu ketika di mana kesalahan tersebut terjadi, atau yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan terjadi jika yang pertama yaitu dampak penerapan dan penyajian retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang kedua yaitu penerapan atau penyajian kembali secara retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud atau intent manajemen yang ada pada periode lalu tersebut. Atau yang ketiga yaitu penerapan atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasinya. Yang selanjutnya itu penyajian dan pengungkapannya. Koreksi kesalahan akan langsung disesuaikan pada pos dikoreksi, sehingga tidak ada penyajian khusus untuk pos tersebut. Pada saat melakukan koreksi kesalahan, entitas harus mengungkapkan beberapa hal berikut. Nah, yang pertama yaitu sifat kesalahan periode lalu. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian, untuk setiap item yang terpengaruh, dan LPS dasar atau LPS diilusian. Yang ketiga yaitu jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Dan yang keempat yaitu jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Pengungkapan hanya dilakukan pada saat terjadinya koreksi. Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulang pengungkapan tersebut. Baiklah, yang terakhir yaitu mengenai analisis laporan keuangan. Pembaca harus memperhatikan saat kita menganalisis itu, pembaca harus memperhatikan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan karena dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan antar periode. Kebijakan akuntansi merupakan hal yang penting diketahui oleh pemakai laporan keuangan sebelum melakukan membaca dan menganalisis laporan keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.